terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar suara kebenaran. Biarlah firman Tuhan terus menggarap perjalanan hidup kami. Ku percayakan Tuhan. Haleluya. Engkau tak pernah gagal bagi kami. Sebab Engkau Allah yang besar bagi kami. Kita akan pujian ini. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Nikmati kata-kata pujian ini. Cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih mengerti. Tuhan lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami dan mengurapi hamba. Terpujilah nama Tuhan demi nama Yesus berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari di mana Tuhan jadikan kita bisa bertemu di hari ibadah sesi yang pertama. Kita tetap berdoa buat Bapak Kepala kita yang masih di rumah sakit saat ini, habis dioperasi hari Jumat yang lalu. Hari Rabu sudah masuk di rumah sakit dan 2 hari persiapan untuk operasi. Dan hari Jumat kemarin sudah berlangsung dan saat ini dalam tahap pemulihan. Kita tetap berdoa Bapak Gembala kita tetap cepat sehat dan Ibu Gembala dikuatkan untuk merawat di rumah sakit. Oleh sebab itu kita belajar firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saya ingin membawa sebuah tema indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ke 15. Demikian bunyi firman Tuhan untuk bab 3 ayat 1 sampai 15. Dengan perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk menumbuhkan batu,
ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerja dari yang dipekerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menjelaskan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari sudah ada. Haleluya. Pagi hari ini kita boleh sama-sama melihat bahwa dari Khotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-15 dengan perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya. Semua kita berharap waktu yang kita lewati adalah waktu-waktu yang terbaik. Semua kita harap, tidak ada yang berharap menikmati waktu yang tidak baik. Ya. Dalam pekerjaan kita mau gaji kita lancar, dalam keluarga kita mau keluarga kita harmonis, dalam pelayanan pun kita bersama di pelayanan ini berkembang. Tapi terkadang dari pembacaan ini kita menyadari bahwa apa yang kita rindukan itu tidak selalu bisa kita nikmati. Dalam segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dari sini kita bisa pelajari waktu itu siapa yang ciptakan Bapak Ibu? Tuhan. Tuhan yang menciptakan waktu, Tuhan yang menciptakan kita, yang menikmati waktu. Di dalam waktu banyak hal yang kita bisa lihat. Waktulah yang membuat kita bisa menjadi besar. Waktulah yang bisa membuat kita menjadi kuat. Waktulah yang membuat kita bisa menjadi apa yang kita impikan. Tapi tidak semua orang bisa mencapai impiannya dalam kurun waktu yang dia berjuang. Tetapi di dalam segala sesuatu kita tahu bahwa ada masanya. Ayat yang kedua berkata ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Kita memperhatikan dari sensus penduduk dari dunia ini atau dari Indonesia atau dari kota Pekanbaru, ada yang mati, ada yang lahir. Itu sudah pasti. Kita tidak bisa menahan yang lahir, tidak bisa menahan yang mati. Tapi kita bisa melihat yang lahir, kita bisa melihat yang mati. Tuhan izinkan kita melihat semuanya. Karena Tuhan ingin kita merasakan kehadiran Tuhan ketika ada orang lahir, ketika ada orang mati. Itu tandanya Allah berkuasa atas bumi dan langit. Kita tidak punya kuasa atas diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kapan kita sakit, kapan kita sehat. Kita mau berharap semua sehat sampai Tuhan datang. Tapi belum tentu itu bisa dikabulkan. Bukan berarti ketika kita sakit Tuhan jahat sama kita. Tapi Tuhan tahu waktu yang harus kita lewati. Waktu lahir kita bersuka cita, ada kelahiran, ada kehidupan. Waktu ada kematian kita bersedih. Demikian ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Saya mengambil ini mengkhotbah, kita percaya tulisan ini tulisan Raja Salomo. Waktu itu memang peperangan itu memang selalu ada. Dan ada kala waktu mereka harus berperang dan harus saling membunuh. Tetapi ada waktunya orang yang sakit disembuhkan. Musuhnya itu mendapatkan kemurahan. Untuk apa? Mendapat kesembuhan dan menjadi budak dari yang menang. Itu semua ada waktunya. Ketika
bangsa-bangsa pendahulu kita mendapatkan serangan dari bangsa Amalek, bangsa-bangsa yang lain, mereka punya satu siaga untuk berperang dan untuk membunuh musuh. Tapi ini bukan mengajarkan kita untuk menjadi seorang pembunuh di akhir zaman ini. Oh, ada waktu membunuh, kata firman Tuhan. Tidak. Tapi walaupun kita tidak membunuh, tapi kejadian pembunuhan kita bisa lihat. Kita mendengar berita di sana ada yang dibunuh, ada antara orang tua dan anak, ada antara suami dan istri, ada antara bos dan bawah. Terkait masalah uang, masalah iri hati, sakit hati, bisa terjadi pembunuhan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk bangun. Perhatikan ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu tertawa. Kalau ketika saat ini kita bisa tertawa, tertawalah, nikmatilah tawa kita dengan sukacita. Amin. Tapi ketika datang waktunya menangis, jangan engkau kecewa kepada Tuhan. Karena ketika ada air mata keluar dari mata kita, itu berarti Tuhan masih mengizinkan ada kesehatan bagi kita. Air mata itu bukan berarti akhir dari segala. Ya, siapa di tempat ini yang belum pernah mengeluarkan air mata? Saya yakin pasti kita semua pernah mengalami hal itu. Mungkin mengalami karena anak, mungkin mengalami karena pekerjaan, mungkin mengalami karena istri dan suami, mungkin mengalami karena hal-hal yang lain. Kita punya air mata, tetapi di dalam setiap tetesan air mata kita ada Tuhan yang memperhatikan. Tuhan tahu, dan tidak selalu kita harus menangis, dan tidak selalu kita harus tertawa. Tapi di dalam semua itu mari kita nikmati. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Makanya ketika kita dalam pujian ini, ketika kita disuruh semangat, menarilah bagi Tuhan. Kalau kita menari-nari di jalan sendirian nanti disangka orang gila. Tapi kalau kita menari di gereja, kita memuji Tuhan, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, bergairah di dalam Tuhan. Ada waktunya. Kita tidak bisa melalui, ya. Kadang-kadang dalam situasi orang bersuka cita ketika kita punya pergumulan, kita sulit juga bersuka cita karena kita punya pergumulan. Ada waktunya merata, tapi dinikmatilah. Ada waktu membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Semuanya itu dalam kedaulatan Tuhan. Tidak selalu kita untung, tidak selalu kita rugi. Kita berharap untuk, tapi yang datang rugi. Terpujilah Tuhan. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Perhatikan, di dalam keseharian kita juga kita harus punya pengetahuan tentang apa? Tentang waktu itu. Tidak selalu saya berbicara, dan tidak selalu Bapak Ibu berbicara, tapi ada waktunya untuk berdiam. Kadang-kadang masalah itu tidak selalu bisa dapat solusi dari mulut. Kadang-kadang dengan berdiam diri kita menemukan hikmat dari Tuhan. Keterbatasan mulut kita untuk berbicara menasihati orang itu kita akui. Tetapi ada yang tidak terbatas Tuhan, melalui kita berdiam diri, penyerahan. Makanya dalam Yesaya 30:15, dengan berdiam diri dan bertobat, disitulah letak kekuatanku. Kenapa? Karena ketika berdiam diri kita bukan tidur, tapi kita merenungkan, kita menyerahkan hidup kita, kita berdoa. Karena Mazmur 37:5 berkata, serahkanlah hidupku kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Ada waktu-waktu tertentu kita harus melakukan hal yang seperti itu. Jangan pernah takut untuk rugi, jangan pernah takut untuk membuang, jangan pernah takut untuk merobek, jangan pernah takut untuk berdiam diri. Jangan pernah takut untuk hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu membenci, kata Tuhan. Terkadang memang Paulus pernah berkata begini, aku mau melakukan hal yang baik, tetapi yang buruk itu kadang-kadang terjadi. Memang cenderung kita memang di tempat ini ingin selalu mengasihi, tetapi pasti satu ketika ada
bibit kebencian satu dengan yang lain. Tapi ketika itu jangan kita pelihara kebencian itu. Mari kita bersihkan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, bahwa dalam waktu itu tidak selalu indah. Manusia diciptakan untuk memahami kekekalan melalui waktu yang terbaik dari Tuhan. Nah, kita melihat tadi bahwa ayat yang ke-14 berkata, ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Mungkin kata-kata ayat 11 ini adalah kata-kata yang cenderung kita katakan di dalam doa, cenderung kita katakan untuk meneguhkan teman-teman kita yang sedang menderita. Indah pada waktunya. Waktu kita berkata begitu, enak. Tapi yang merasakan pergumulan ini, apakah indah sesuai dengan apa yang dikatakan? Belum tentu. Kenapa Tuhan tidak membuat pergumulan kita itu cepat berlalu? Bapak Ibu tahu, kalau semua pergumulan kita semua terjawab dengan cepat, kita gampang menyerah. Sama perihal dengan perjalanan bangsa Israel ketika bangsa Israel ingin dilepaskan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sebenarnya dari tanah Mesir ke tanah Kanaan tidak membutuhkan waktu sebesar 40 tahun, selama 40 tahun. Tetapi Tuhan membuat itu menjadi satu waktu yang lama untuk membentuk kehidupan, membentuk karakter bangsa Israel. Mari kita buka sebentar di dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah menuntut umatnya, setelah tidak membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan penyakit orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntut bangsa itu dan putar melalui jalan di padang gurun menuju ke Raub, dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel ke tanah Mesir. Nah, kenapa bangsa Israel dipimpin Tuhan bukan melalui jalan yang paling dekat? Sebab firman Allah berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu manusia ini rentan berbalik kepada hal-hal yang jahat. Tuhan tahu kita rentan terhadap karakter kita yang lemah. Ya. Kita orang yang suka cepat tinggi hati, cepat sombong kita manusia. Sedikit memiliki kita sudah cepat sombong. Manusia cepat menghakimi orang yang mungkin dilihatnya salah ketika itu manusia. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, di dalam segala waktu Tuhan ingin membangun karakter yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Karakter sabar. Ketika kita menunggu dari menangis sampai tertawa, ada kurun waktu yang kurang lebih kita tidak bisa tentukan. Di situ Tuhan melatih kesabaran kita untuk menanti dan berharap kepada Tuhan. Tetapi waktu zaman bangsa Israel, Tuhan tidak melihat hal itu. Yang Tuhan lihat ketika Tuhan menguji ujian melalui waktu, Tuhan melihat bukan kesabaran, tetapi persungutan, perbantahan, penyembahan berhala, dosa-dosa keji yang mereka lakukan ketika mereka diuji oleh waktu. Tidak ada semua yang serba instan di dunia ini, Bapak Ibu. Saya dari kecil sampai sekarang butuh waktu sekian puluh tahun. Pelayanan ini sampai sekarang butuh waktu sekian puluh tahun. Pekerjaan kita bisa meningkat sampai sekarang ini butuh waktu bertahun-tahun. Itu menunjukkan kita harus sabar menunggu waktu itu. Kalau kita tidak bisa sabar, maka kita bisa menyesak diri kita sendiri. Di dalam waktu ada keterbatasan kita untuk melangkah. Jangan-jangan bangsa itu menyesal dan mereka
berbalik ke Mesir. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan yang tak henti-henti, tak kunjung selesai, bersabarlah karena indah pada waktunya. Amin. Kalau masih kita melihat istri kita begini, kita sudah nasihati dia masih begini, bersabarlah. Suami kita masih begitu, kita sudah nasihati masih begitu, bersabarlah. Sama perihalnya ketika kami juga sering menghimbau, menyampaikan dalam ibadah kelompok, marilah kita saling menguji. Tapi masih ada yang belum menguji. Kami pun bersabar karena indah pada waktu. Kita melatih diri kita masing-masing, termasuk kami melatih diri kami untuk bersabar, melihat semua itu indah pada waktunya. Kalau pelayanan ini sedang mengalami sesuatu goncangan, saya bersabar dan kami bersabar akan melihat waktu yang terindah. Haleluya. Tidak putus, selagi masih ada nyawa, berarti masih ada kesempatan. Waktu mengajarkan kita untuk berharap dan berserah kepada Tuhan. Di dalam segala waktu ada Tuhan. Makanya pujian berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Semalam kaum muda disegarkan oleh firman Tuhan bahwa dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja ketenangan, daripadanya lah keselamatan. Kalau kita memiliki kesadaran bahwa hanya dekat Allah saja ketenangan, itu sudah satu posisi yang sangat-sangat baik. Tapi banyak orang belum mengalami hal yang seperti itu. Saya harus akui dan jujur kepada kita semua dan jujur kepada diri sendiri. Belum semua kita memiliki hal yang seperti itu. Kita tidak dekat, tidak tenang karena dekat dengan Allah. Kita tenang karena mungkin harta kita baik. Kita tenang mungkin karena sesuatu yang baik yang kita terima. Tapi jujurlah kita Bapak Ibu Saudara, bahwa itu semua fana, itu akan semua sirna. Ayat 1, pasal 1, pasal 2 Pengkhotbah berkata, semua itu adalah kesia-siaan. Apa yang kucari itu merupakan kesia-siaan. Salomo begitu berhikmat. Dia berkata, aku memiliki hikmat dan pengetahuan, tetapi seketika aku mencari semuanya, betapa kekayaan yang berlimpah. Ketika dia mati, itu semua kesia-siaan. Ada satu titik yang harus kita sadari, bahwa semua di dunia ini adalah sia-sia. Baik kesenangan, baik kesedihan, itu semua sia-sia. Dalam kata arti sia-sia itu artinya ada batasnya, tidak menjadi satu kekekalan. Maka ayat 11 berkata, semua indah pada waktunya dan Allah memberikan dalam hati kita kekekalan. Orang yang memahami kekekalan dalam hatinya dan menikmati Tuhan, kekekalan itu kan bicara tentang apa yang tidak bisa mati dan tidak bisa punah, itu bicara firman Tuhan. Ketika kekekalan itu ada dalam kehidupan kita, kita tidak memandang kesedihan, penderitaan itu sebagai satu bukti untuk kita mundur. Tapi ketika kekekalan ini ada dalam hidup kita, maka kesedihan, ratapan, penderitaan, kerugian, peperangan itu tidak membuat kita gugur iman kita, tapi semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu semua ada waktunya. Ada waktu hujan, ada waktu panas. Tidak selalu panas, tidak selalu hujan. Kalau selalu hujan, bisa banjir kita seperti Batak, seperti zaman. Nikmatilah waktu-waktu yang ada, Bapak Ibu. Sebenarnya waktu itu untuk membentuk karakter kita. Ketika kita melihat masih anak-anak, masih belum bisa dinasihati dengan baik, orang tua akan terbentuk karakter yang menjadi sabar. Amin. Jangan terus marah. Kala-kala kita bisa harus berdiam diri. Istri pun tidak perlu selalu merepet sama suami. Kalau suaminya begini begitu gak sesuai ramal, ada waktunya kita berdiam diri, berdoa kepada Tuhan. Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa ketika dia menghadapi penderitaan, dia berdoa kepada Bapa. Itu artinya di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada hubungan yang baik kepada Tuhan. Di
Di dalam doa kita berfokus kepada Tuhan. Ya. Masalah kiri kanan kita berdoa, kita fokus kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang berdoa mau ada pikiran-pikiran lain. Kita berusaha konsentrasi kepada Tuhan. Waktu membentuk karakter kita. Ketika Bartimeus, seorang buta, peminta-minta, dia berteriak, dia memanggil Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah. Apakah ketika Bartimeus berkata demikian, Yesus langsung menoleh dan berkata, apa yang kau mau? Apakah demikian? Tidak. Ketika Bartimeus berteriak memanggil Yesus, Yesus tidak langsung merespon. Bapak Ibu paham juga tentang Lazarus kan yang sering kita dengar. Ketika Lazarus diberitakan kepada Yesus, Yesus, Rabi, sahabatmu Lazarus sudah sakit, sudah mau mati dia. Tapi apakah Yesus langsung merespon, dia langsung bergegas? Tidak. Apakah Yesus cuek? Tidak. Tapi di dalam setiap apa yang Yesus lakukan itu punya arti. Yesus ingin Lazarus dan Maria dan Marta belajar percaya. Bartimeus seorang buta, dia berteriak sekali memanggil Yesus. Yesus tidak menolak. Malah murid-muridnya berkata kepada Bartimeus, Yesus, diam. Jangan panggil Yesus. Kan ibarat orang buta, orang pengemis ini kan rendah pemandangan. Murid-murid, jangan, diam. Tapi apa yang dilakukan Bartimeus? Dia berteriak lagi. Ketika dia berseru, maka Yesus mendatangi dia, memberi Yesus. Ada kalanya mungkin sekali berdoa kita tidak dijawab, 2 kali berdoa tidak dijawab, 3 kali berdoa tidak dijawab. Tapi apa kata firman Tuhan? Jangan jemu. Apakah ketika kami berdoa untuk kemajuan pelayanan ini, untuk pertumbuhan iman-iman jemaat Tuhan, untuk perlindungan bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan, Tuhan tidak kabulkan? Tapi kita harus terus berdoa. Kalaupun masih ada dalam jemaat GPO sana yang masih dalam pergumulan soal wanita, Tuhan mau kita tetap berdoa sampai akhir. Abraham diuji Tuhan lewat pergumulan. Satu pergumulan yang dia hadapi adalah dia minta anak. Tapi apakah Tuhan kasih langsung? Tidak. Apakah Abraham kurang beriman? Tidak. Abraham itu bapak orang percaya. Kita jauh iman kita seperti Abraham. Tapi itu pun Tuhan mau lihat. Iman sebesar itu pun Tuhan mau lihat. Apalagi iman-iman kita, iman-iman tempe ini kan, sebentar garing, sebentar lembek dia. Kena angin lembek dia. Kalau habis digoreng garing dia kan, enak dia. Kita punya iman masih seperti itu. Kadang ada masalah masih adu loyo. Tapi itu pun Tuhan mau kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Makanya dalam Lukas 18 ayat 7 berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Amin. Kalau kau masih melihat ada masalah di depanmu, berdoalah pada Tuhan. Tuhan pasti selesai. Tapi jangan pikirkan waktu kita. Kalau kita kan maunya besok selesai semua masalah kita. Besok maunya kita senang-senang, bersuka-suka. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau membentuk kita. Siapapun kita, Tuhan mau membentuk. Bagaikan bejana yang sudah pecah, yang sudah hancur. Kita di tangan Sang Penjinak. Dia kembalikan, dia bentuk kita. Dia ukir kita menjadi bejana yang berguna untuk mempermuliakan Tuhan. Itulah pribadi kita yang rentan kalau kita tidak ada dalam tangan Tuhan. Makanya indah kalau kita bersama-sama dalam persekutuan, dalam ibadah Minggu, ibadah Selasa, baik ibadah Kamis. Marilah kita bersama-sama saling mengunjungi antara kelompok-kelompok ini yang sudah masuk dalam kelompok-kelompok, supaya kita merasakan ada keluarga. Semakin hari kita ikat tali persaudaraan. Makanya seperti saya sampaikan kemarin di Korintus, dalam Kolose pasal yang kedua, Paulus mau supaya jemaat di Kolose memahami dan mengerti bahwa Paulus ingin bersatu di dalam kasih, bukan perpecahan, bukan pertengkaran, bukan pertikaian,
tetapi bersatu dalam kasih. Lewat apa kita bersatu dalam kasih? Lewat adanya pertemuan-pertemuan. Kita saling bercerita, itu mengikat tali persaudaraan kita. Makanya persekutuan itu di dalam Ibrani 10 ayat 25 saling menasihati. Artinya ada saling komunikasi antara satu dengan yang lain, sehingga terjadilah satu kekeluargaan. Sama seperti dalam Efesus berkata, kita menjadi keluarganya Allah. Tubuh gereja penyebaran Injil Hosana selalu dibawa dan diajarkan untuk menjadi keluarganya Allah. Yesus adalah kepala kita, kita adalah tubuh Kristus. Menjadi satu ketika nanti terjadi kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjadikan kita mempelai wanitanya atau tubuhnya. Memang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan, tetapi yang pasti waktu yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ingat, waktu yang diberikan Tuhan ini untuk membentuk karakter kita, supaya kita semakin mengerti bahwa di dalam segala waktu ada Tuhan yang turut campur tangan. Yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Waktu itu berbicara tentang kesempatan, Bapak Ibu. Ya, betul. Ketika dibilang ada waktu menanam, kita menanam. Ada waktu mencari, kita mencari kesempatan, dong. Makanya di dalam Efesus pasal 5 ayat 15, Efesus pasal 5 Efesus pasal 5 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, itu berbicara tentang kesempatan. Makanya pujian kita ada yang menggubah bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan selagi Tuhan masih beri kesempatan. Ada waktu kita kuat, kita bisa mengerjakan ini. Ada waktu kita nanti tidak kuat lagi, tidak mungkin hanya berbaring, kita hanya memohon kepada Tuhan. Sama seperti mak tua kami sedang terbaring di atas, di lantai 2, tidak punya bermotor. Ada waktunya. Kita tak berdoa segera pulih. Semua ada waktunya, nikmati saja. Di dalam kesesakan, di dalam tekanan, di dalam apapun, kita nikmatilah waktu-waktu yang ada. Karena ketika kita belajar memahami waktu dan kita mempergunakan kesempatan, karena waktu-waktu ini tidak selalu baik. Dalam Yohanes 9 ayat 4 apa dikatakan? Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4 demikian bunyi firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada waktu di mana malam, ya, kita tidak bisa bekerja. Siang, malam kita istirahat, kecuali ada pekerjaan yang siang, malam bekerja. Tapi dalam waktu yang Tuhan mau adalah kesempatan itu kita harus menggunakan. Kesempatan bekerja. Ketika kita masih kuat, jadilah berkat. Ketika nanti kita tidak kuat lagi, kita sudah jadi berkat. Bila saatnya mati, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Saya sangat terharu lihat orang-orang tua yang boleh menjadi berkat. Ketika saya melihat, walaupun tidak langsung secara langsung, tapi saya memperhatikan ada orang-orang tua yang bisa menjadi berkat bagi anak-anak cucu. Itu menjadi satu teladan bagi kami yang masih muda. Demikian kami harus belajar untuk nanti di masa-masa tua kami. Kami juga harus menjadi teladan, menjadi berkat bagi generasi-generasi. Kalaupun ada masa-masa lalu kesalahan-kesalahan kita, Tuhan sudah hapuskan. Tuhan sudah angkat kita menjadi anak, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk menerangi. Kita anak-anak terang. Kita bukan anak-anak gelap. Seluruh panca indera kita biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Dipakai menjadi senjata kebenaran, bukan menjadi senjata kehamilan. Mulut kita, mata kita, telinga, semua kita pakai kepada Tuhan. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Amin. Saling membangunlah kita. Apalagi di dalam keluarga, suami dan istri. Waktu ini kan gak selalu baik kita.
gak selalu hidup. Pergunakanlah, nikmatilah. Kita kembali dalam pengkhotbah tadi, saya mau selesaikan. Ayat 12 berkata, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Hanya ini yang bisa kita lakukan, Bapak. Satu kesempatan untuk kita bisa berbahagia-bahagia. Jangan kita cari-cari masalah, apalagi suami istri. Jangan suka bertengkar. Kalau ada masalah, selesaikan. Masalah besar kecil kan kecil, dihilang. Jangan kecil dibesarkan, tidak ada gunanya. Saling memaklumilah kita, suami istri. Tidak ada yang harus kita pertahankan, ego kita tidak ada. Keluarga, marilah. Karena ada waktunya, kita tidak bisa lagi melihat istri kita atau melihat suami kita. Ketika ada waktu, pergunakanlah dengan baik. Berikan perhatian yang bagus. Berikan waktu-waktu yang baik. Jangan sibuk dengan pribadi kita sendiri. Anak-anak, perhatikan orang tua. Selagi orang tua masih sehat, perlu kita perhatikan dengan baik. Karena belum tentu selamanya kita bisa bersama dengan orang tua kita. Tapi ketika Tuhan memberi kesempatan, lakukanlah yang terbaik, supaya kita sama-sama menjadi berkat. Orang tua menjadi berkat buat anak, anak pun menjadi berkat buat orang tua. Kalau ada hubungan timbal balik seperti itu, enak. Kita tidak lagi saling menuntut, tapi kita saling memperlengkapi. Ketika ada masalah di rumah, kita tidak menuntut ini salah istri, ini salah suami, ini salah anak, ini salah orang tua. Tapi biarlah kita berdiam diri, karena ada waktunya kita berdoa kepada Tuhan. Jangan cari siapa yang salah, tapi carilah Tuhan selagi Dia masih bisa. Ketika kita berharap dan bersandar kepadanya, di situ letak kekuatan kita. Makanya Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepadanya. Tapi dikutuklah orang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nikmati kesenangan. Ayat 13 dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Sadari, kalau kita bisa senang, kita bisa bekerja dengan jeripayah, itu pemberian Allah. Ya, bukan karena kuat daya kita. Ayat 14 berkata, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya apa? Manusia takut akan Dia. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, semua ayat yang kedua sampai ke-8, perihal-perihal yang dituliskan di dalam ayat 2 sampai 8 ini adalah berbicara supaya manusia takut akan Tuhan. Di dalam kesedihan kita tetap mempertahankan takut akan Tuhan. Di dalam senang pun jangan kita jatuh di dalam dosa. Tetaplah takut akan Tuhan. Ayat yang 15 berkata, yang sekarang ada yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Apa maksudnya Allah mencari yang sudah lalu? Itu menunjukkan bahwa setiap waktu diberikan kesempatan. Di dalam kolong langit ini tidak ada yang baru. Tidak ada penemuan-penemuan penciptaan baru. Yang ada paling penemuan-penemuan. Pencipta hanya Tuhan. Kalau ada Thomas Alva Edison bisa menemukan lampu, dia cuma menemukan. Tapi lampu bukan dicipta. Setuju ya? Apapun, mau busana, mau aksesoris, mau mobil, mau itu semua penemuan yang dasarnya sudah ada dahulu. Bukan berarti mobil sudah ada, tetapi hikmatnya, pengetahuannya itu ditaruhkan di tengah-tengah dunia yang modern ini. Teknologi semua sudah ada, tapi semua Allah mencari yang sudah lalu. Ini menunjuk supaya ada kesempatan apa yang sudah lalu menjadi sekarang ada untuk kita nikmati bersama. Makanya tren-tren sekarang sudah kembali kepada tren-tren yang dulu. Seperti celana, ada celana-celana gombrang, ya, selain apa? Kapak dulu ya, celana kapak besar di bawahnya. Sekarang kembali, ya, dulu sudah dimusnahkan celana-celana sempit di ujungnya, sekarang kembali lebar. Semua itu saja diputar-putar. Ya. Tidak ada yang baru, semuanya
sudah ada. Tapi Tuhan menitipkan bagi masing-masing orang untuk menemukan trik-trik model baru untuk diinovasi menjadi hal yang baru kita pakai. Tapi semua itu sudah. Nah, oleh sebab itu perhatikan bahwa tidak ada untungnya. Ayat 9 berkata, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Sadarilah bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya lelahnya badan kita. Ya. Bekerja siang malam, banting tulang, semua kita banting. Itu melelahkan. Tapi sadarilah itu semuanya sementara. Ketika kita sampai pada titik kekekalan, maka kita tidak lagi menikmati penderitaan. Penderitaan hanya kita nikmati di dunia ini. Menderitalah selagi masih ada kesempatan menderita. Tapi bukan menderita yang dibuat-buat. Tapi cintailah. Hari Selasa kemarin saya berkata bahwa ketika kita mendapatkan ujian cobaan, kita harus menjadi orang yang berbahagia. Amin. Berbahagialah ketika kamu dicobai. Ya, ini suka dia kalau dicobai nggak suka. Kalau berkat itu sudah pasti kita suka. Kalau misalnya dilimpahi berkat itu suka. Tapi dicobai itu harus kita suka juga Bapak Ibu. Coba dulu kita buka Yakobus. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketenangan. Bisa paham Bapak Ibu Saudara, ketika kita dicobai kita harus apa? Ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, pengujian dan pencobaan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Diulangi lagi, katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan itu butuh kuda-kuda, butuh kekuatan, tapi harus berbahagia. Orang yang berbahagia di tengah pencobaan, dia akan mengalami seperti pemazmur berkata, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Kita harus ambil bahagianya dulu. Coba buka Mazmur 1, Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hanya orang yang berbahagia yang mampu berjalan hidup takut akan Tuhan. Bahagia itu lewat pencobaan penderitaan, bertahan dan kuatlah. Sampai kepada berbahagia masuk kepada orang menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sampai kepada menerima berkat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau sudah sampai kepada titik keberhasilan ini, kita sudah pasti semuanya tersenyum. Tapi belajarlah kita tersenyum ketika ada pencobaan. Ujian, pencobaan itu bukan untuk meruntuhkan kita, tapi untuk mencari ketekunan di dalam kehidupan kita. Dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 kita bisa mempelajari bahwa waktu itu Tuhan berikan supaya membentuk karakter kita. Dan yang kedua, waktu itu adalah kesempatan. WL tidak selalu WL setiap minggu.
Ketika WL ini dipercayakan hari ini, dia mempergunakan kesempatan itu dengan maksimal. Singkat pun demikian, musik pun demikian. Dan demikian Bapak Ibu Saudara yang hadir. Memang masih banyak minggu-minggu yang lain, tapi ketika hari ini dikatakan jangan keraskan hati. Berilah kesempatan diri kita untuk bertobat, berbaliklah dari jalan-jalan kita yang salah. Tuhan masih membuka, Tuhan masih menunggu setiap kita berbalik dan bertobat. Penantian Tuhan tidak putus-putusnya. Pengharapan Tuhan kepada kita semua, tidak mau Tuhan membiarkan kita binasa. Sehingga 2 Petrus 3:9 berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk ditimpa. Kelalaiannya dianggap sebagai keterlambatan, tetapi kelalaian itu adalah kemurahan Tuhan untuk menunggu kita sampai kepada pertolongan. Oleh sebab itu mengertilah, kalau waktu kita sekarang akan selesai, biarlah kita tetap memahami waktu-waktu yang berputar ini. Kita pahami Tuhan pencipta waktu. Dalam waktu ada segalanya. Dalam waktu kita bisa menikmati tidur, istirahat, bekerja, makan, dan mungkin melakukan hobi-hobi yang lain. Ada waktu yang Tuhan kasih. Oleh sebab itu nikmatilah, belajarlah dari waktu itu untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Bertumbuhlah dalam karakter Kristus dan tetaplah menggunakan kesempatan yang baik di dalam waktu yang diberi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan sebentar menyembah Tuhan. Biarlah pergunakanlah waktu untuk menyembah Tuhan dengan maksimal, supaya kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru senantiasa. Terpujilah Tuhan. Kita